wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Pak Budi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini yang akan dibahas adalah bab 8 tentang perilaku terpuji, yaitu diantaranya adalah perilaku ikhlas dan memohon pertolongan. Sebelum dimulai, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak sekalian, yang pertama adalah perilaku ikhlas. Anak-anak sekalian, ikhlas itu artinya tulus hati atau bersih hati. Ikhlas juga artinya niatan yang benar dalam melakukan sesuatu. Setiap amal harus disertai dengan niat yang tulus dan ikhlas. Hanya amalan yang tulus dan ikhlas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan sesuatu ibadah tanpa dibarengi dengan niatan yang tulus dan ikhlas, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah ataupun telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas untuk mentaatinya, semata-mata karena ingin menjalankan perintah agama. Anak-anak sekalian, anak yang beramal dengan tulus dan ikhlas bisa disebut sebagai mukhlis. Sekali lagi, anak yang melakukan perbuatan ibadah dengan tulus dan ikhlas disebut mukhlis. Anak-anak sekalian, ciri-ciri anak yang melakukan perbuatan ataupun ibadah dengan tulus yang ikhlas, yang pertama adalah ia senantiasa beramal dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Ciri yang ketiga, tidak mengharapkan imbalan ataupun balasan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak mengingat-ingat akan kebaikan ataupun kelakuannya, kebaikannya yang pernah ia lakukan sebelumnya. Jadi tidak mengingat-ingat. Nah, itulah ciri-ciri anak-anak yang melakukan perbuatan dengan tulus dan ikhlas. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan di dalam kehidupan sehari-harinya kita senantiasa ada dalam keikhlasan ketika kita berbuat sesuatu. Nah, anak-anak sekalian, subtema yang kedua yaitu tentang memohon pertolongan. Nah, di dalam bahasa Arab, memohon pertolongan itu dikenal dengan istilah isti'anah. Apa? Sekali lagi, memohon pertolongan di dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai istilah isti'anah. Nah, memohon pertolongan dalam bahasa Arabnya yaitu isti'anah. Anak-anakku sekalian, mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau keluar dari kesulitan ataupun kesusahan. Nah, macam-macamnya diantaranya yang pertama, memohon pertolongan agar dimudahkan dalam segala urusan. Yang kedua, mohon pertolongan agar lepas dari kesulitan ataupun kesusahan. Yang ketiga, memohon pertolongan
agar terhindar dari berbagai mara bahaya. Yang ketiga, mohon pertolongan agar disembuhkan dari penyakit ataupun dijauhkan dari berbagai penyakit dan wabah. Salah satunya wabah yang melanda saat ini, yaitu COVID-19. Kemudian, mohon pertolongan agar dimudahkan dalam berbagai hal. Nah, di dalam surat Al-Fatihah sering kita sebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami memohon dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang ikhlas dan memohon pertolongan. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa anak-anak pahami, dan tentunya tujuan dari setelah mempelajari ini, anak-anak diharapkan mempunyai sikap, ya, perilaku yang terpuji, yaitu diantaranya melakukan sesuatu hal apapun dibarengi dengan keikhlasan. Dan yang kedua, tentunya ketika kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan tersebut. Anak-anak sekalian, baiklah, sebelum kita tutup, jangan lupa lakukan 3M di setiap kesempatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.